Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Gunawan, mahasiswa UIN Suska Riau, jurusan Ilmu Peternakan semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen pembibitan kambing dan domba. Populasi domba dan kambing di Indonesia. Populasi domba di 2019 mencapai 17.794.034 ekor atau meningkat dibandingkan di 2018 dan 2017 yang mencapai 17.611.000 ekor dan 17.142.000 ekor. Sementara populasi domba di 2016 sebanyak 15.717 ekor atau turun dibandingkan di 2015 yang mencapai 17.025.000 ekor. Sedangkan untuk populasi kambing dalam 5 tahun terakhir, justru di 2015 populasi paling tinggi yaitu sebanyak 19.013.000 ekor, lalu turun di 2016 menjadi 17.862.000 ekor. Naik lagi di 2017 menjadi 18.208.000 ekor, naik di 2018 menjadi 18.306.000 ekor, dan naik di 2019 menjadi 18.976.000 ekor. Populasi ternak dipengaruhi oleh angka kelahiran, angka kematian, sistem ternak, struktur umur, dan kelebihan budidaya domba adalah: 1. Mudah dalam penanganan dan luas lahan yang dibutuhkan relatif lebih kecil. 2. Pakan yang dibutuhkan relatif sedikit dan mudah untuk didapat. 3. Peluang pemasaran cukup menjanjikan. 4. Beberapa breed atau rumpun dipelihara untuk hobi atau kesenangan. 5. Dapat beranak 3 kali dalam 2 tahun. 6. Beberapa rumpun bersifat produktif, yaitu mampu menghasilkan beberapa ekor anak dalam satu kelahiran. Contoh, domba Garut merupakan salah satu domba profit dunia. 7. Tidak begitu selektif terhadap pakan yang akan dimakan. 8. Memiliki tingkat laku berkelompok sehingga mudah dalam pemberian pakan. Kelebihan budidaya ternak kambing. Yang pertama, modal yang dibutuhkan lebih sedikit dibandingkan ternak hewan besar seperti sapi, kerbau, dan kuda. Yang kedua, pemeliharaan mudah, sederhana, dan tidak membutuhkan tempat yang luas. 3. Sebagai salah satu jenis usaha skala kecil, beternak kambing tidak perlu melibatkan tenaga kerja karena bisa dikerjakan sendiri atau sebagai pekerjaan sambilan. 4. Perkembangan sangat pesat karena setiap kali kelahiran lebih dari 1 ekor. 5. Semua bagian kambing bisa dimanfaatkan, misalkan daging, susu, dan darah untuk bahan pakan ternak. Kulit dan kotoran bisa dialokasikan menjadi limbah pupuk. 6. Hasil ikutan dari proses pemotongan kambing bisa digunakan dan dimanfaatkan sebagai bahan industri yang bernilai ekonomi tinggi. Hasil ikutan tersebut berupa tulang dan tanduk, kulit untuk bahan baku industri sepatu, darah digunakan sebagai bahan campuran industri pakan ternak. Ketujuh, dapat dijadikan sebagai tabungan yang sewaktu-waktu bisa dijual. 8. Selain sunnah Rasul, akikah, dan menyembelih hewan kurban, banyak acara adat yang berkembang di masyarakat menggunakan kambing sebagai pelengkap ritual. Domba. Domba merupakan hasil domestikasi dari domba Argali, Ovis Ammon, domba Urinal, Ovis Vigney, dan domba Morflon, Ovis Musimon. Jenis-jenis breed domba lokal di Indonesia yaitu domba Garut, domba Kisar, domba Jawa ekor gemuk,
domba Donggala, domba Wonosobo, domba Batur, domba Priangan, domba Jonggol, domba Sumbawa, domba ekor tipis Sumatera, dan domba Rote. Perbaikan mutu genetik ternak domba dilakukan untuk meningkatkan populasi, sedangkan pemurnian dilakukan untuk mempertahankan kelestarian sumber daya genetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kambing. Ternak kambing Capra aegis hircus adalah spesies kambing liar yang secara alami tersebar di Asia Barat Daya dan Eropa. Jenis breed kambing asli Indonesia adalah kambing kacang. Jenis-jenis breed kambing lokal Indonesia adalah kambing peranakan Etawa, kambing Bilgon, kambing Kejombong, kambing Gembrong, kambing Marika, kambing Samosir, kambing Kosta, kambing Muara, dan kambing Benggala. Sarana dan prasarana. Syarat pemilihan lokasi dan luas usaha pembibitan kambing dan domba berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 102 per Permetaan per OT titik 140 per 7 per 2014. Yang pertama, lahan dan lokasi usaha pembibitan harus sesuai dengan peruntukan lahan yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah atau disingkat dengan RT RW, dan Rencana Detail Tata Ruangan yang disingkat dengan RDTR yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat. Yang kedua, letak dan ketinggian lahan dari wilayah sekitar harus memperhatikan topografi dan fungsi lingkungan untuk menghindari pencemaran lingkungan. Yang ketiga, merupakan kawasan yang berpotensi sebagai kawasan bibit kambing dan domba. Yang keempat, ada upaya pengolahan lingkungan hidup, pemantauan lingkungan hidup. Yang kelima, mudah diakses dan terjangkau alat transportasi. Yang keenam, memiliki sumber air bersih dan energi atau listrik. Selanjutnya, jenis-jenis bangunan kandang. Yang pertama, kandang induk. Yang kedua, kandang pembesaran. Yang ketiga, kandang penjantan. Yang keempat, kandang isolasi. Yang kelima, kandang laktasi. Yang keenam, tempat penanganan dan penyimpanan pakan. Yang ketujuh, tempat penampungan dan pengolahan limbah. Selanjutnya, kebutuhan luas kandang domba kambing. Yang pertama, jantan dewasa luas kandang 1 sampai 1,2 meter persegi per ekor. Yang kedua, betina dewasa luas kandang 0,7 sampai 1 meter persegi per ekor. Yang ketiga, induk laktasi luas kandang 0,7 sampai 1 meter persegi per ekor tambah 0,5 meter persegi per ekor untuk anak. Yang keempat, jantan atau betina muda berusia 7 sampai 12 bulan, luas kandang 0,75 meter persegi per ekor. Yang kelima, jantan atau betina sapihan yang berusia 4 sampai 7 bulan, luas kandang 0,5 meter persegi per ekor. Seleksi bibit. Secara umum, seleksi bibit dilakukan berdasarkan performa anak, individu, dan sisila yang beberapa kriteria. Yang pertama, seleksi induk. Dapat menghasilkan anak secara teratur 3 kali dalam 2 tahun. Frekuensi beranak kembar relatif tinggi. Total produksi anak sapi di atas rata-rata. Seleksi calon induk. Yang pertama, bobot sapi umur 90 hari dikorelasi terhadap umur induk dan tipe kelahiran. Yang kedua, bobot badan umur 6 sampai 9 bulan di atas rata-rata. Yang ketiga, pertambahan bobot badan pra dan pasca sapi di atas rata-rata. Yang keempat, penampilan fenotip sesuai dengan rumpunnya. Seleksi bibit penjantan. 1. Libido dan kualitas sperma baik. 2.
Performa individu sesuai dengan standar masing-masing rumpun dan galur. 3. Punyai potensi untuk mewariskan sifat kelahiran kembar. Seleksi calon penjantan. 1. Bobot sapi umur 90 hari dikoreksi terhadap umur induk dan tipe kelahiran. 2. Bobot badan umur 6, 9, dan 12 bulan di atas rata-rata. 3. Pertambahan bobot badan pra dan pasca sapi di atas rata-rata. 4. Libido dan kualitas sperma baik. 5. Penampilan fenotip sesuai dengan rumpun dan galur. Perkawinan pada kambing dan domba dapat dilakukan dengan kawin alami dan IB. Rasio jantan betina untuk perkawinan alami adalah 1:10. Menghindari perkawinan inbreeding, mengatur penggunaan penjantan atau straw pada IB maksimum 18 bulan dan selanjutnya dirotasi. Deteksi birahi menggunakan penjantan atau mengamati gejala-gejala yang muncul, yaitu dengan 3A, abang abu ange, yaitu merah, bengkak, hangat, keluar lendir dari vulva. Recording kambing domba. 1. Rumpun atau galur. 2. Silsila. 3. Perkawinan. 4. Kelahiran. 5. Penyapian. 6. Produksi susu per laktasi. 7. Vaksinasi, pengobatan. 8. Pemasukan dan pengeluaran ternak.